Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan saya Pak Ampun Barep. Kita akan belajar tentang gelombang bunyi, ya. Gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik, ya. Jadi pengertian gelombang bunyi dia termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan perantara. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang butuh perantara atau medium untuk merambat, ya. Perantaranya berupa apa? Bisa lewat udara, ya, bisa lewat udara atau gas gitu ya, zat gas atau cair atau padat. Intinya gelombang bunyi itu butuh perantara atau medium untuk merambat, ya. Oke. Selain gelombang mekanik, gelombang bunyi termasuk salah satu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar, ya, sejajar dengan arah rambat. Nah, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Contohnya ini, jadi gelombang ada rapatan, terus ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan, seperti gelombang pada selinki, ya. Jadi ada rapatan, ini udara gitu ya katakanlah. Ini ada renggang, terus ada rapatan lagi, ada renggangan lagi. Ini adalah transfer dari energi gelombang bunyi, ya, bisa merambat. Jadi ini arah rambatnya ke kanan ke kiri, getarannya bisa ke kanan bisa ke kiri. Ya, seperti itu. Itu pengertian awal dari gelombang bunyi. Sekarang kita belajar intensitasnya. Apa toh intensitas itu? Jadi intensitas bunyi itu dirumuskan I sama dengan daya dari bunyi. Karena bunyi kan mengeluarkan suara, ya, per luasan. Jadi misalkan di sini ada sumber bunyi nih, ada sumber bunyi speaker gitu ya. Dia mengeluarkan bunyi. Di area titik-titik tertentu pasti terdengar bunyi, ya. Di sini titik A, di sini titik B, ini titik C, di sini titik D. Ini semuanya pasti mendengar bunyi, ya. Nah, bunyinya tergantung pada daya dari si sumber bunyi di sini sama luas daerah dari jarak titik tersebut ke sumber bunyi. Ya, jadi di sini ada RA atau jarak A sampai sumber bunyi. Ini ada RB, ini ada RC, ini ada RD. Nah, dirumuskan ini P per A. A itu luasan, ya. Jadi P ini tadi adalah daya bunyi, daya sumber. A di sini adalah luasan. Ini bisa dijabarkan lagi, rumusnya menjadi P, karena luasnya di sini adalah luas, karena luas bunyi itu kan bentuknya sferis bola gitu ya. Jadi A di sini bisa kita jabarkan jadi 4 pi R kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola. Jadi R di sini adalah jarak, ya, jarak titik ke sumber bunyi. Nah, sedangkan P di sini tadi adalah daya. Kita lihat intensitas bunyi, satuannya apa? Nah, satuannya intensitas bunyi. Daya satuannya adalah watt. Sedangkan luasan satuannya adalah meter persegi. Jadi satuan dari intensitas bunyi satuannya adalah watt per meter persegi. Ya. Intensitas bunyi itu kalau dilihat dari jaraknya di sini, ya, ternyata berbanding terbalik kan. Semakin jauh dari sumber bunyi, mesti intensitasnya lebih
kecil. Saya contohkan di sini. Ini ada speaker gitu. Ada speaker. Ini ada titik A di sini. Jadi ini RA gitu ya. Sedangkan ini titik B. Ini adalah RB gitu ya, RB. Ini titik B. Ini A. Kalau dilihat dari jaraknya ya, karena di sini RA lebih jauh, maka di sini intensitas A pasti lebih kecil daripada intensitas B. Karena B di sini jaraknya lebih dekat. Karena apa? Kalau kita hitung matematisnya antara I dengan R itu berbanding terbalik. Jadi I dengan R itu berbanding terbalik. Nah, seperti ini. Oke. Antara I dengan daya berbanding lurus, semakin keras, otomatis intensitasnya juga semakin besar pula. Gitu ya. Oke. Itu intensitas bunyi. Terus ada lagi dawe. Dawe itu biasanya senar ya, senar. Senar. Bisa gitar, bisa biola, pokoknya dawe. Dawe juga bisa menimbulkan bunyi gitu ya. Jadi dawe kalau digetarkan itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi ini misalkan ini tali gitu ya, kita kencangkan. Tali gitar kita kencangkan. Ini kita petik, pasti di sini akan terjadi sebuah gelombang. Nah, gelombang ini nanti akan bergerak naik turun kan gitu ya. Jadi akan berulang kali bergerak naik turun, di sini akan menghasilkan getaran. Getaran akan menghasilkan bunyi. Jadi getaran akan menghasilkan bunyi. Nah, berapa terbentuknya panjang gelombang di sini? Nah, nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan nada dasar. Nada dasar. Terus ada yang disebut dengan nada atas pertama. Terus nada atas kedua. Apa itu? Nah, seperti ini. Saya contohkan. Ketika terbentuk nada dasar, itu talinya, jadi ini misalkan di sini ada dawe ya, ada dawe sepanjang L. Tali yang terbentuk akan terbentuk seperti ini. Ini nada dasar ini. Ini kalau kita gambarkan adalah setengah gelombang. Setengah gelombang. Gelombang kemarin kita simbolkan dengan lambda. Jadi ini terbentuk setengah panjang gelombang. Ini adalah nada dasar. Ini adalah nada dasar. Nada dasar kita simbolkan, kita masukkan di sini N-nya nilainya sama dengan 0. Terus berikutnya, kalau nada atas pertama terbentuknya berapa, Pak? Nah, seperti ini. Kalau nada atas pertama, L-nya akan terbentuk seperti ini. Sedes. Ini berapa? Gelombang di sini? Iya. Ini adalah satu gelombang atau L sama dengan lambda. Ini untuk nada atas pertama. Nada atas pertama. Atau ke 1 boleh ya. Ini nilai N-nya sama dengan 1. Terus nada atas kedua gimana, Pak? Nada atas kedua terbentuknya seperti ini. Del. Nah, ini L-nya terbentuk 1,5 ya, 1,5 atau 3/2 lambda. Ini nada atas ke nada atas ke 2 atau N-nya sama dengan 2. Kalau kita substitusi dengan persamaan yang kecepatan gelombang biasa ya, V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Kalau kita mencari frekuensi ke berapa ya, rumusnya akan V sama dengan F sama dengan V per lambda. Nah, dari ketiga persamaan ini bisa kita simpulkan langsung bahwa untuk mencari rumus Fn
itu sama dengan N plus 1 per 2L kali V. Nah, ini rumusnya. Ya, N plus 1 per 2L kali V. Kita misalkan kalau kita mencari frekuensi nada dasar, berarti N-nya 0, kita masukkan ya, N-nya 0. Berarti 0 plus 1 per 2L kali V. Seperti ini. Ya. Terus nada atas pertama N-nya 1, tinggal masukkan 1 plus 1 per 2 kali L. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah rumusan untuk mencari frekuensi nada secara umum. Boleh nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali dengan frekuensi. Terus kita beralih ke pipa organa. Jadi pipa organa contoh yang paling sederhana adalah seruling. Ya, contoh yang paling sederhana adalah seruling. Seruling itu contoh paling sederhana dari pipa organa ya. Jadi alat tiup lah. Seruling, trompet itu alat tiup. Botol yang kita masukkan air gitu ya, kita pukul itu menghasilkan bunyi juga sama. Pipa organa kita jadikan ada dua macam ya di sini ya. Jadi ada pipa organa, tak singkat PO gitu ya, pipa organa. Yang satu terbuka dan yang satu tertutup. Tertutup. Kalau terbuka berarti di kanan kirinya adalah terbuka. Ada rongga, ruang rongga ya. Nanti terbentuk nada dasar seperti ini juga, set gitu ya. Set, set. Nah, ini adalah nada atas dasar, nada dasar ya. Jadi N-nya 0. Ini tidak lain terbentuk seperti tadi ya. Ini sampai sini terbentuk L-nya di sini atau panjang pipanya adalah setengah lambda. Setengah lambda. Sehingga nanti terbentuk tadi ya. Bisa kita cari F-nya nanti ya. Terus bagaimana kalau nada atas ke 1 atau ke pertama gitu. Kalau N-nya 1 gimana? Kalau N-nya 1 terbentuknya adalah seperti ini, sedel gitu ya. Kalau dari sini sampai sini itu kan terbentuknya adalah L-nya sama dengan lambda. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi rumusan ini begitu terus seterusnya ya. Untuk yang nada atas kedua juga sama. Ini juga 1,5 kan? Nah, ini 1,5. Ini nada atas kedua. L-nya terbentuk 1,5 atau 3/2 lambda. Jadi nanti kita rumuskan sama seperti tadi. Untuk mencari Fn, rumusnya adalah N plus 1 per 2L dikali V ya. Ini adalah rumus untuk mencari pipa organa terbuka. Bagaimana dengan pipa organa tertutup? Kalau pipa organa tertutup, yang salah satu ujungnya kita tutup. Nah, seperti ini kita tutup. Tidak akan terbentuk untuk nada dasar ya. Nah, untuk nada dasar atau N-nya sama dengan 0, terbentuknya tidak setengah lambda, tetapi adalah 1/4. Nah, 1/4. Di sini L-nya adalah 1/4 lambda. Terus setelah 1/4, nada atas pertamanya kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Iya, 3/4 lambda. Jadi nanti di sini terbentuknya 3/4 ya. 3/4. 3/4 itu gambarnya gini ya. Nah, ini 3/4. Oke. Nanti begitu terus seterusnya. Di sini terbentuk untuk nada atas kedua terbentuk 5/4 lambda.
Sehingga untuk mencari F nada harmoniknya, rumusnya, karena di sini kelipatan ya, kelipatan 1, 3, 4, di sini rumusnya menjadi seperti ini. 2N plus 1 per 4L. Nah, dikali V. Oke, ini N-nya mulai dari nada dasar. Ingat, nada dasar itu N-nya 0, nada atas ke 1, N-nya 1, nada atas ke 2, N-nya 2. Itu untuk pipa organa. Sekarang kita belajar efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Di efek Doppler itu efek yang ditimbulkan oleh sumber bunyi ketika dia mendekat atau menjauhi sebuah pendengar atau pengamat. Sumber bunyinya boleh lebih dari satu. Itu efek Doppler ya. Jadi di sini nanti kita mengenal istilah sumber, kita singkat S ya. Sumber bunyi kita singkat S. Terus ada pendengar atau pengamat ya. Pendengar atau pengamat kita singkat P. Rumus umum untuk efek Doppler yaitu persamaannya adalah Fp untuk mencari frekuensi yang didengar ya, yaitu V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. F itu frekuensi, oke, berarti seperti ini. Kalau ada P berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar gitu ya, frekuensi pendengar. Oke. Fs berarti frekuensi dari sumber. Sumber di sini sumber bunyi ya, sumber bunyi. Biasanya kalau di soal-soal ada ambulan, terus ada sirine dari ambulan, terus ada sirine polisi, terus di menara ada sirine menara gitu. Sedangkan Vp, ya, Vp itu adalah kecepatan dari pendengar. Kalau ada Vs, kecepatan dari sumber. V di sini, V biasa di sini kecepatan bunyi di udara ya. Kecepatan bunyi di udara. Ini nilainya sekitar 340 meter per sekon, itu kecepatan bunyi di udara. Sekarang kok di sini ada tanda plus minusnya Pak? Nah, ini ada plus minusnya. Jadi Vp maupun Vs itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kita asumsikan di bawah ya. Vp tak taruh di sini aja, tak taruh di sini. Aturan plus minusnya ya. Vp dia akan bernilai positif apabila P atau pendengar mendekati sumber ya. Akan bernilai negatif jika pendengar kasusnya menjauhi sumber. Nah, Vs juga sama di sini. Vs, nah ini kebalikan kan? Vs akan bernilai positif jika sumber menjauhi pendengar. Vs akan bernilai negatif jika sumber mendekati pendengar. Itu adalah nilai positif dan negatif dari sebuah nilai kecepatan pendengar maupun sumber. Aturannya seperti itu. Karena di sini nanti akan berlogika di sini. Akan berlogika di frekuensi pendengar maupun frekuensi sumber seperti itu. Misalkan saya contohkan kasus di bawah ya. Ini ada orang nih, ada orang sebagai pendengar ya, dia sebagai pendengar. Ini ada mobil Pak Polisi. Ada mobil Pak Polisi mengeluarkan sirine, berarti dia sebagai sumber. Pendengarnya di sini mendekati. Ya, di sini pendengarnya mendekati sumber, sumbernya juga mendekati pendengar. Nah, berarti di sini nanti nilainya Vp nilainya positif.
Di sini Vs nilainya negatif. Jadi nanti persamaan ini rumusnya menjadi seperti ini. Fp frekuensinya didengar adalah V plus Vp dibagi V min Vs kali Fs. Jadi ini di sini bernilai positif, yang Vs-nya bernilai negatif ya, karena sama-sama saling mendekat. Oke.